Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Wakil Bupati Nganjuk menyampaikan jawaban umum atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ini juga dilanjutkan dengan pengesahan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan atas keputusan DPRD terkait pembentukan Pansus 1, 2, 3, dan 4 sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2026. Rapat yang digelar di ruang sidang paripurna kantor DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten bupati, staf ahli, serta kepala OPD terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Forkopimda lengkap dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Pak Ketua PN atau yang mewakili semuanya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, serta teman-teman semuanya, baik media cetak maupun media elektronik. Mengawali pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang penuh kebahagiaan seperti hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya dengan ridhonya semata kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, mengingat daftar hadir yang ditandatangani sudah memenuhi quorum 26, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah diputuskan rapat pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Oktober 2025 nomor 000-19-39-1-411.100/2025 perihal perubahan ke 1 agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2025 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Mengendengkan cipta. 4. Penyampaian laporan. A. Panitia khusus 1. Membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran. 2. B. Panitia khusus 2. Membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. C. Panitia khusus 3. Membahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. D. Panitia khusus 4. Membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. 5. Pembacaan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terkait perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk A. Nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus 1, membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran. B. Nomor 4 tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus 2, membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. C. Nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus 3, membahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. D.
Nomor 6 tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus 4, membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. 6. Pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terkait perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang 4 nomor tersebut di atas tadi, beserta lampiran nota keuangan tahun anggaran 2026. 8. Doa 9 penutup. Setelah acara dibacakan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Acara selanjutnya, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanahku, tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penyampaian laporan A. Panitia Khusus 1, membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran. B. Panitia Khusus 2, membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 3. Membahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. D. Panitia Khusus 4, membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. Kepada petugas dipersilakan. Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran. Pendahuluan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Nganjuk merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menyusun regulasi daerah guna melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan terkait dengan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. Dengan mempertimbangkan kondisi geometri dan daya tampung jalan di Kabupaten Nganjuk yang masih belum memadai serta dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, maka diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang terencana dan terpadu guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, lalu lintas serta peningkatan ekosistem investasi dan daya saing daerah. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang komprehensif, di Kabupaten Nganjuk perlu dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran. Tindak lanjuti membutuhkan raperda tentang penyelenggaraan perparkiran tersebut. DPRD Kabupaten Nganjuk membentuk panitia khusus pembahas raperda tentang penyelenggaraan perparkiran yang ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2025.
dasar hukum sebagaimana disebut. Mekanisme pembahasan bahwa dalam rangka pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran, Panitia Khusus 1 melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan analisis dan kajian terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran. 2. Mengadakan studi banding dan konsultasi dalam rangka menambah referensi materi muatan rancangan peraturan daerah. 3. Melaksanakan sosialisasi Raperda dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembahasan Raperda. Terakhir, melakukan rapat kerja Panitia Khusus 1 dengan tim pembahasan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hasil pembahasan sehubungan dengan proses pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran yang belum dapat diselesaikan dikarenakan masih terdapat beberapa materi muatan Raperda yang masih membutuhkan pembahasan dan analisa lebih lanjut. Maka Panitia Khusus 1 memohon kepada forum rapat paripurna yang terhormat hari ini untuk memperpanjang masa tugas Panitia Khusus 1 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan dari Pansus 1 terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Disampaikan oleh Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020. TCSL Badan Usaha dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh badan usaha di wilayah Kabupaten Nganjuk. TCSL Badan Usaha merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Nganjuk. Maksud peraturan daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran badan usaha terhadap pelaksanaan TCSL badan usaha di wilayah daerah, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TCSL badan usaha, dan menguatkan pengaturan TCSL badan usaha yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha badan usaha yang bersangkutan. Adapun tujuan peraturan daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan atau komunitas setempat pada umumnya maupun badan usaha, mewujudkan pembangunan bidang sosial, meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi badan usaha dalam pelaksanaan TCSL badan usaha dan terjalinnya hubungan badan usaha dengan pemerintah daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Nganjuk harus dibarengi dengan adanya pengaturan tentang hal tersebut. Tidak adanya pengaturan yang digunakan sebagai pedoman oleh pemangku kepentingan akan menimbulkan dampak hukum dengan adanya banyak pelanggaran terhadap penegakan hukum terkait dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang. Di samping itu, dengan tidak adanya pengaturan tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mengakibatkan daerah belum melaksanakan amanahnya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tindakan Satpol PP tidak berlandaskan pada adanya dasar hukum. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Nganjuk dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat di daerah. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan pemerintah daerah yang baik.
3. Mekanisme pembahasan. Di dalam bahasan Panitia Khusus 2 membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan rapat internal Pansus 2 untuk mengkaji rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 2. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah. 3. Mengadakan studi banding dan konsultasi dalam rangka menambah hasanah atau referensi peraturan daerah. 4. Rapat pembahasan yang dilaksanakan Pansus 2 dengan tim pemerintah daerah. Kesimpulan, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat telah dapat diselesaikan oleh Panitia Khusus 2 dan tim pemerintah daerah. Namun berdasarkan ketentuan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah mengatur bahwa rancangan peraturan daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD wajib dilakukan fasilitasi oleh gubernur. Dengan belum terselesaikannya fasilitas Gubernur Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, maka Panitia Khusus 2 mengharap pada forum rapat paripurna hari ini untuk memperpanjang masa tugas Panitia Khusus 2 membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan hukum dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kami berharap perpanjangan masa tugas Pansus 2 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Kalimah perwakilan dari Pansus 2. Berikutnya Pansus 3. Nomor 1, pendahuluan. Raperda tentang kearsipan merupakan sumber informasi karena berisi rekaman kegiatan atau peristiwa dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Informasi yang terkandung dalam sebuah arsip tentu saja memiliki nilai tersendiri seperti nilai kesejarahan dan nilai pembuktian yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bukan saja dilaksanakan untuk kepentingan penyelamatan catatan sejarah sesuatu daerah yang merupakan kegiatan tidak terpisahkan dari catatan sejarah nasional Indonesia, tetapi juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi sesuai dengan batasan sebagai bentuk partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi. Mengingat peraturan daerah Kabupaten Nganjuk mengatur tentang desa masih menggunakan kerangka hukum sebelumnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan ketidaksesuaian antara perda yang ada dengan regulasi baru. Selain itu juga terjadi perubahan dinamika regulasi sehingga perlu disesuaikan kembali seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dasar Hukum. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang persiapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Romawi 3. Mekanisme. Di dalam pembahasan Panitia Khusus 3 membahas rancangan peraturan daerah tentang kearsipan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang desa melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan rapat internal Pansus 3 untuk mengkaji Raperda. 2. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah. 3. Mengadakan studi banding dan konsultasi dalam rangka menambah khasanah dan informasi peraturan daerah. 4. Melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan Raperda antara Pansus 3 dengan tim pemerintah daerah. 4. Kesimpulan. Sehubungan dengan masih terdapatnya pasal demi pasal dalam Raperda tersebut yang harus dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan belum terselesaikannya pembahasan Raperda tentang desa, Panitia Khusus 3 mengusulkan perpanjangan masa tugas Pansus 3 untuk dapat menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut. Romawi 5 penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan perpanjangan masa tugas Pansus 3 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih. Lanjut, Oktober 2025, Ketua Panitia Pansus 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Susanto Sarjana Ekonomi ditandatangani. Dari Pansus 3. Berikutnya
Pansus 4, Pansus 1, Pansus 2, Pansus 3, dan Pansus 4 kepada Sekretaris DPRD kami persilakan. Di Kabupaten Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat Banmus DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Oktober 2025, 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Oktober 2025 memutuskan, menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 1, membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran dan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Ke-1, mengubah diktum ke-1 keputusan DPRD nomor 3 tahun 2025 selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Panitia khusus 1 sebagaimana dimaksud diktum 1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran dan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Kedua, dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 1 membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran dan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029 dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan keputusan ini. Sejak tanggal ditetapkan dengan Nganjuk pada tanggal belum ada tanggal Oktober 2025. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tati Heru Cahyono belum ditandatangani. Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk belum ada nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 4 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 2 membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat Banmus DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Oktober 2025. 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Oktober 2025 memutuskan, menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 4 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ke-1, mengubah diktum ke-1 keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 4 tahun 2025 selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Panitia khusus 2 sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna. 2. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nomor 4 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan keputusan ini. Ketiga, semua biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Nganjuk pada tanggal belum ada tanggal Oktober 2025. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tati Heru Cahyono belum ditandatangani. Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk belum ada nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 3 pembahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu,
rapat Banmus DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Oktober 2025. 2. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Oktober 2025 memutuskan menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 3 pembahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. Ke-1, mengubah diktum ke-1 keputusan DPRD nomor 4 tahun 2025 selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Panitia khusus 3 sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Membahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. B. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk dalam rapat paripurna. 2. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Kedua, dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 3 pembahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum tiba dan tidak bertentangan dengan keputusan ini. Ketiga, semua biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Nganjuk pada belum ada tanggal Oktober 2025. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tati Heru Cahyono belum ditandatangani. Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk belum ada nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 6 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 4 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Oktober 2025. 2. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Oktober 2025 memutuskan menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 6 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 4 membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. Ke-1, mengubah diktum ke-1 keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 6 tahun 2025 selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Panitia khusus 4 sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. B. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk dalam rapat paripurna. 3. Panitia khusus bagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Kedua, dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 6 tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 4 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan keputusan ini. Ketiga, semua biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Nganjuk pada belum ada tanggal Oktober 2025. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tati Heru Cahyono belum ditandatangani. Acara selanjutnya pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terkait perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk A nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan panitia Pansus 1 membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan berparkiran. B nomor 4 tahun 2025
tentang pembentukan Pansus 2, membahas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. C. Nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan Pansus 3, membahas rancangan peraturan daerah tentang desa dan rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. D. Nomor 6 tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Khusus 4, membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan dan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. Apakah rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk yang dibacakan tadi masing-masing dapat disahkan menjadi keputusan yang definitif? Terima kasih. Bapak Ibu dan selanjutnya kami hormati acara selanjutnya. Jawaban Bupati Nganjuk terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta lampiran nota keuangan tahun anggaran 2026. Kepada Wakil Bupati Nganjuk, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laporannya, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, serta masukan konstruktif terhadap rancangan APBD tahun 2026. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen APBD, khususnya terkait pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, optimalisasi PAD, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena masih belum bisa berada di sini karena beliau saat ini sedang di Surabaya beserta dengan Ibu Gubernur untuk diskusi terkait dengan pengusulan almarhumah Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Jadi setelah kemarin Menteri Sosial dan juga Wamen Sosial datang ke Kabupaten Nganjuk, saya dihubungi langsung oleh Menteri Wamen Sosial, disampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo menghendaki bahwa untuk secepat mungkin dan diharuskan di tahun ini almarhumah Ibu Marsinah dapat dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang asli dari Nganjuk. Oleh karena itu kami mohon maaf karena belum bisa hadir di sini, Bapak Bupati, dan diwakilkan ke kami. Kami ingin menyampaikan yaitu jawaban Bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan tahun anggaran 2026. Pertama-tama Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas izin Bapak Pimpinan, kami ingin menyampaikan jawaban Bupati di sini akan kami tuangkan dalam poin-poin inti dan tidak kami bacakan secara keseluruhan. Untuk detailnya, monggo semua dokumen sudah kami serahkan kepada DPRD untuk dipelajari lebih lanjut lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ingin menyampaikan dari pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak terkait dengan apresiasi yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait dengan hal yang sudah dijalankan dan bersama-sama dengan legislatif. Pertama yang disampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur antara daerah dan juga desa di sini sudah cukup selaras. Harapannya kita bisa terus bersinergi dan juga bersinambung sesuai dengan
arahan dari KPK Republik Indonesia bahwa segala program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk pertama prioritasnya adalah terkait dengan infrastruktur jalan kabupaten. Mungkin ini bisa dijadikan pedoman ketika nanti pembahasan pada inti-inti dengan dinas terkait maupun dengan TAPD bahwa prioritas yang paling utama yaitu dari kewenangan dari kabupaten yaitu pada infrastruktur yang dimiliki keabsahannya dari kabupaten. Namun tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya baik itu dari musren atau dari teknokratis yang memungkinkan untuk diakomodir terkait dengan jalan-jalan desa yang mungkin betul-betul membutuhkan perhatian yang cukup serius. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi jalan terkait dengan ketepatan waktu dan juga kualitas ini akan terus menjadi perhatian kami dari pemerintah daerah, begitu pula dengan dinas terkait. Pada saat ini kami betul-betul ingin memastikan bahwa segala sesuatu jalan yang ada di Kabupaten Nganjuk itu dapat dibangun dan dapat awet dan dapat dinikmati jangka panjang untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Poin ketiga terkait dengan minimnya tenaga ASN sebagai auditor dari pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dari inspektorat akan dilakukan penambahan secara bertahap. Ini pada saat ini sedang berproses, ada 3 auditor yang sudah lulus dan akan kita ajukan pada BKN. Saat ini sedang berproses di BKN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 3 auditor tambahan ini bisa memperkuat dan mempertajam terkait dengan bagaimana cara kita mengaudit di masing-masing internal pemerintah daerah nanti seperti apa. Lalu selanjutnya terkait dengan masukan, terima kasih atas masukannya terkait dengan perizinan pertokoan khususnya Alfa atau Indomaret atau perusahaan waralaba yang lainnya. Dalam waktu dekat kemarin sudah kami tidak lanjuti terkait dengan hal tersebut, bahkan kami juga sempat diskusi dengan pimpinan DPRD bahwa jika memungkinkan kita bisa bersama-sama merumuskan atau mungkin diawali dengan peraturan bupati, nanti bisa bersama-sama dengan Raperda terkait dengan bagaimana kita bisa menentukan jam buka dan tutupnya toko modern ini untuk memfasilitasi agar dia tidak buka 24 jam atau buka di pagi hari agar pasar-pasar tradisional bisa diakomodir. Ini kita ada beberapa daerah yang sudah melakukan, kemarin saya sampaikan inisiasi kepada pimpinan daerah dan alhamdulillah disambut baik. Mungkin kami butuh dukungan untuk seluruh rekan-rekan dari anggota DPRD yang kami hormati. Lalu selanjutnya jawaban atas pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yaitu pertama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemarin disampaikan bahwa meminta penjelasan terkait dengan APBD kita, yaitu APBD negeri atau APBD swasta. Dan di sini sudah disampaikan dan dituangkan beberapa detail Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa tidak ada yang namanya APBD negeri dan tidak ada APBD swasta. Yang ada APBD Kabupaten Nganjuk untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk, untuk seluruh rakyat kita yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi harus disampaikan bahwa tidak ada yang namanya APBD swasta ataupun APBD negeri. Mungkin nanti akan dijelaskan detail pada Dinas Pendidikan bahwa kita ada yang namanya SPM atau standar pelayanan minimal. Bahkan pemerintah daerah memberikan bantuan bukan hanya jutaan, bahkan ratusan juta tiap masing-masing sekolah yang ada di sana. Jadi ini bisa jadikan pedoman apabila memang ini diminta sebagai kritikal atau syarat khusus yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan atau memberikan beasiswa. Kemarin titik poinnya pada saat beasiswa 1.258 siswa kemarin. Jika memang ini menjadi pedoman yang inti, akan kami sampaikan pada juknis-juknis tertentu bahwa pada ratusan juta yang sudah diberikan kepada sekolah swasta tersebut bisa dialokasikan sebagian untuk beasiswa siswa berprestasi. Jadi Bapak Ibu tidak ada diskredit apapun dari pemerintah daerah karena ini murni terkait dengan wewenang. Tidak ada dari pemerintah daerah yang bisa masuk secara langsung kepada yayasan-yayasan swasta untuk mengintervensi. Oleh karena itu kami bekerja sama bersama-sama dengan seluruhnya, dengan Kemenang, dengan swasta dan juga dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan pendidikan Kabupaten Nganjuk yang baik dan juga berhasil di kemudian hari. Selanjutnya terkait dengan
pengurangan kesenjangan antar wilayah. Nah, di sini dialokasikan anggaran dapat difokuskan pada daerah-daerah yang kurang berkembang dan juga memastikan pemerataan pembangunan. Dan di sini juga kami membutuhkan untuk kita bersama-sama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan yang saya hormati dari pemerintah daerah beserta dengan legislatif, kita bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Kami berupaya sebaik mungkin untuk dimulai di tahun ini untuk melanjutkan atau memberikan pengurangan terkait dengan kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan dapat dilihat bahwa beberapa jalan yang memang itu daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah ujung terdekat dengan perbatasan, mau itu Bendo Asri, maupun Tritik, mau itu Ngepung, Sedang Bogor, Jatikalen dan segala macamnya, itu sudah kita mulai. Nah, oleh karena itu kami memohon betul kepada seluruh anggota DPRD, pimpinan beserta seluruh anggota DPRD, karena di sini kami masih bekerja bersama-sama bahwa pada tahun anggaran 2025 tidak ada satupun pengajuan pokir yang berada pada Kecamatan Lekong dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu kami memohon, jika memang kami dituntut untuk kesenjangan daerah, ayo kita bersama-sama, kita juga sama-sama untuk di masing-masing kecamatan juga kita ajukan bersama-sama. Jadi untuk di tahun 2025 tidak ada satupun pengajuan terkait dengan pokir fisik di Kecamatan Lekong. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya kita bisa bekerja bersama-sama. Dari Partai Golkar. Nah, di sini disampaikan menuju menjawabkan terkait dengan kegiatan UMKM terhadap saran agar APBD harus dibelanjakan terhadap produk-produk UMKM secara optimal untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga serta mengurangi angka kemiskinan disampaikan dan disampaikan. Oke, jadi jawaban dari pemerintah daerah saat ini kami memang sangat terbatas dan kami sudah memulai di internal daerah bahwa mohon izin Bapak Ibu saat ini ketika kita ada agenda di Pemda atau di sekretariatan atau dimanapun, kita sekarang memulai untuk pertama harus belanja dari UMKM, khususnya UMKM yang paling bawah, yaitu mungkin kalau Bapak Ibu datang ke Pemda atau ada kunjungan diundang oleh rekan-rekan dinas, biasanya hanya polo pendem. Nah, itu bentuk kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di bawah, siapapun, agar hasil panen dari yang bersangkutan bisa langsung dinikmati bahkan sampai ke kita semuanya. Lalu selanjutnya terkait dengan pemerintah daerah pada tahun 2026 dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi, produk unggulan dan inovasi daerah. Saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mencakup 9 langkah kerja konkret sesuai dengan amanat Menteri Dalam Negeri, itu meliputi pertama, progres percepatan realisasi APBD. Nah, saat ini karena pada saat kemarin sangat bias, aturan-aturan banyak yang berubah, aturan-aturan sebanyak yang berbeda. Nah, oleh karena itu, setelah ini sudah firm dari masa pemerintahan, mudah-mudahan masa pemerintahan pusat, setelah ini kita akan tancap gas untuk mempercepat terkait dengan realisasi APBD. Mungkin sudah kita mulai, saat ini sudah cukup besar realisasi anggaran, baik itu bantuan-bantuan dan secara langsung, bantuan-bantuan baik itu pembangunan fisik atau non fisik, semuanya sudah mulai kita jalankan. Yang kedua terkait dengan percepatan realisasi PMA dan PMDN. Ketiga, percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Keempat, pengendalian harga bahan pokok. Yang kelima, pencegahan ekspor dan impor ilegal. Ini selalu kita pantau Bapak Ibu, karena apa? Harus kami sampaikan pada saat ini banyak perusahaan di Kabupaten Nganjuk rata-rata sebagian kecil dulu sekarang sudah mulai besar, banyak yang melakukan ekspor. Nah, kemarin ada juga perusahaan-perusahaan yang ingin menyampaikan kepada kami ingin melakukan investasi dalam bentuk impor, namun impornya nggak boleh di Nganjuk karena impornya terkait dengan bahan atau olahan peternakan, karena di Jawa Timur sendiri kita punya pergub dari Gubernur Jawa Timur bahwa tidak boleh impor terkait dengan sapi ataupun yang lainnya. Terkait dengan peternakan kita tidak boleh impor. Oleh karena itu ada banyak investasi yang mau masuk, tapi kami sampaikan bahwa regulasi ini harus ditaati dan mereka menyampaikan nanti akan ada proses-proses yang lain yang akan dijalankan oleh bersangkutan. Terus yang selanjutnya perluasan kesempatan kerja, ini kita selalu sampaikan bahwa terakhir kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu
sudah ada beberapa pabrik yang mulai buka, ada New Era, PT Profon sudah berekor kurang lebih sekitar 400 hampir 500 karyawan, dan alhamdulillah banyak masukan-masukan dari pemerintah bahwa yang direkrut hanya perempuan. Nah, alhamdulillah kemarin ketika kami cek di Profon tersebut banyak yang memulai dari nol, mulai bahan kimia, bahan-bahan bakunya. Berbeda dengan perusahaan yang lain atau di PT SAI itu manufacturing, dia merangkai dari bahan-bahan yang sudah ada. Namun kalau di Profon itu memulai semuanya dari nol, dari bahan baku mentah itu semua dikelola. Alhamdulillah akhirnya 40% dari karyawan yang ada di sana kurang lebih ada laki-laki, kurang lebih sekitar 160 sampai 180 orang. Nah, harapannya jika ini terus berlanjut, pabrik-pabrik yang lain juga bisa memulai dari nol, banyak kebutuhan mekanikal dan juga kebutuhan laki-laki yang bisa bekerja di sana. Jadi bukan hanya perempuan yang bisa dapat kerja di masing-masing pabrik. Karena pernah juga dimasukkan laki-laki karena memang berbeda. Perempuan relatif lebih telaten dan juga relatif lebih tenang ketika bekerja. Jadi beberapa secara manufacturing rata-rata di perempuan. Tapi ini mulai kita genjot lagi untuk laki-laki. Di perusahaan rokok sudah banyak yang laki-laki. Di manufacturing juga sekarang bertahap banyak yang laki-laki. Terus selanjutnya terkait dengan peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan sesuai dengan potensi lokal selalu kita jalankan. Yang ke-8, peningkatan output industri manufaktur sesuai dengan potensi lokal. Dan yang ke-9, mempermudah perizinan berusaha. Ini sudah kita mulai Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin ada perusahaan besar akhirnya menyampaikan bahwa Nganjuk yang selama ini menjadi sorotan agar tidak masuk investasi di Nganjuk sekarang sudah berubah. Dulu yang Nganjuk dianggap zona merah tidak datang ke sini, tapi sekarang Nganjuk sudah zona hijau dan semua investor mulai berdatangan di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak atas masukan dan juga saran kepada pemerintah daerah. Kami memohon bantuan dan juga kerjasama Bapak Ibu pimpinan beserta dengan anggota DPRD semuanya, bahwa kita bisa membangun Kabupaten Nganjuk bukan hanya dari eksekutif, tapi harus bekerja sama bersama-sama dengan seluruh jajaran dari legislatif. Saya rasa semua punya visi yang sama, kita membangun untuk rakyat kita. Kita APBD kita untuk rakyat kita, tidak ada APBD untuk negeri, tidak ada APBD untuk swasta. APBD kita hanya untuk rakyat Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Untuk menutup ini, marilah kita berdoa bersama. Doa yang akan dibantu oleh Gus Nasih. Monggo Gus, kami persilakan. أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم حصل مقاصدنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من الفقر يا الله ونعوذ بك من الفقر والكفور والفسوق ونعوذ بك من الصمام والبكاء والجنون وسيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Untuk mengakhiri rapat paripurna pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bersabar dari awal sampai dengan selesai. Akhirnya sehubungan dengan seluruh acara persidangan dapat diselesaikan. Maka dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Segala kebijakan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD 2026 kami arahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Nganjuk. Pemerintah akan terus bekerja keras agar pembangunan berjalan merata dari wilayah pusat hingga pelosok daerah. APBD Kabupaten Nganjuk adalah untuk masyarakat Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Bupati. Dalam paripurna jawaban Bupati tadi kami sampaikan segala sesuatu yang diusulkan atau disarankan oleh rekan-rekan DPRD akan kami telaah lebih lanjut dan akan kami analisa. Jadi beberapa jawaban yang sudah kami sampaikan bahwa
semuanya APBD Kabupaten Nganjuk itu untuk semua masyarakat Kabupaten Nganjuk. Baik itu dari khususnya di bidang pendidikan ya, tadi yang disampaikan jawaban yang kami sampaikan tadi. Terus terkait dengan kesenjangan pembangunan, nah kami juga sudah sampaikan dari pemerintah daerah juga terus bekerja keras untuk semuanya membangun dari ujung-ujung Kabupaten Nganjuk. Kita prioritaskan mana yang belum pernah sama sekali menerima atau merasakan pembangunan. Nah, oleh karena itu pasti ada titik-titik lain yang memang menjadi kurang karena keterbatasan anggaran kita yang ada. Kami juga selalu menyampaikan permohonan maaf karena ini memang berproses. Mungkin dalam 5 tahun ini, dalam periode kami, saya bersama dengan Pak Bupati bisa bekerja keras luar biasa untuk membantu atau mengawal semua aspirasi dari masyarakat bisa terrealisasi. Tim Liputan, Toho TV.